Shalom. Salam dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Pada Minggu Trinitatis ini kita akan memulai ibadah secara live streaming. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang berada di rumah kita masing-masing dengan segala kerendahan hati. Mari kita puji, kita muliakan Allah yang Maha Tinggi. Kita berdoa di dalam hati kita sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Kalit langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah minggu kita saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Marilah kita baca firman Tuhan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita sejenak. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 190 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu kita saat ini, yang tertulis dalam hukum Taurat keempat. Demikianlah firman Tuhan.
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 440 ayat 2 tambah ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan berita gereja.
Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Dari Gereja GKP Jemaat Khusus Tanjung Piayu, kami segenap majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu dan salam untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Berita gereja yang pertama, segenap majelis GKP Jemaat Khusus Tanjung Piayu mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, baik melalui ibadah-ibadah yang dipimpin oleh kepala keluarga maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, dengan tema ibadah minggu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang ketiga, surat masuk dari pimpinan Sinode GKPI akan kami bacakan. Pematang siantar 3 Juni 2020, nomor 790-A-1-6 tahun 2020, sifat diwartakan dan diedarkan tentang atau hal seruan pastoral keempat pimpinan Sinode GKPI terkait pelaksanaan peribadahan kembali di gereja dalam wacana new normal di tengah pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat, 1. Seluruh pendeta GKPI, 2. Seluruh majelis resort Jemaat GKPI, seluruh warga Jemaat GKPI di tempat. Doa dan harapan kami kiranya saudara-saudari sekalian sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan dalam wabah COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia masih dalam situasi bencana nasional karena pandemi COVID-19. Sebagai respon atas kerinduan warga jemaat untuk kembali melaksanakan ibadah di gereja dan mencermati dengan serius perkembangan penanggulangan pandemi COVID-19 serta wacana pelaksanaan tatanan hidup normal baru atau new normal, dan mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Maka dengan ini pimpinan Sinode GKPI menyampaikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan peribadahan, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah pemberkatan nikah, ibadah pemakaman, dan ibadah yang bersifat kolektif lainnya sebagai berikut. 1. Pedoman PHR Strip PHJ dalam mempersiapkan peribadahan. A. Mempersiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan termasuk di dalamnya simulasi. B. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah berlangsung. C. Membuat satu pintu jalur masuk dan keluar rumah ibadah. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer di pintu masuk maupun pintu keluar rumah ibadah. E. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan warga dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Tidak diperkenalkan memasuki areal rumah ibadah. F. Mengatur jarak tempat duduk 1-2 meter kiri kanan dan depan belakang serta membuat label jarak atau tanda X di tempat duduk yang disediakan. G. Sesuai dengan kondisi jemaat, disarankan untuk melakukan peribadahan lebih dari 1 kali dengan pengaturan sebagaimana yang diaturkan di dalam huruf F.
H. Memasang himbauan atau spanduk penerapan protokol kesehatan di areal rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Yang kedua, pedoman bagi warga jemaat yang mengikuti peribadahan. A. Memakai masker. B. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah keluar gedung gereja. C. Menjaga jarak. D. Tidak bersalaman dan berpelukan. E. Bagi warga jemaat yang sakit batuk, influenza, tidak diperbolehkan mengikuti ibadah. F. Anak-anak dan lansia serta warga yang memiliki sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19 dimintakan untuk beribadah di rumah. G. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, pedoman ibadah. A. Ibadah kebaktian minggu dilaksanakan paling lama 1 jam atau 60 menit dengan tetap memakai unsur-unsur liturgi dalam peribadatan minggu. Dalam hal ini seperti nyanyian, khotbah dipersingkat, serta doa syafaat oleh pengkhotbah dan kor ditiadakan. B. Ibadah kebaktian lainnya seperti pemberkatan nikah, ibadah pemberangkatan jenazah, atau kebaktian lainnya tetap dipersingkat dan mempedomani butir 1 dan 2 di atas. C. Alat-alat peribadahan seperti mikrofon, kantong persembahan, organ, dan peralatan lainnya supaya tetap dijaga kebersihannya. D. Ketika menghitung persembahan, wajib mengenakan sarung tangan. E. Para pelayan diharuskan menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika melaksanakan ibadah penguburan warga yang meninggal akibat positif COVID-19. Yang keempat, jadwal pelaksanaan peribadahan kembali. Pelaksanaan peribadahan kembali di gereja dapat dilaksanakan setelah seluruh pedoman ketentuan-ketentuan di atas sudah dipenuhi dengan memperhatikan ketetapan status zona yang ditentukan oleh pemerintah. Kami mengharapkan dan mendoakan kiranya seluruh pelayan dan warga GKPI dapat menjadi teladan dan contoh terbaik dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah pedoman pelaksanaan ibadah ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengikuti ibadah di rumah, perlu kami perjelas untuk ibadah yang kita rencanakan tanggal 21 Juni 2 minggu mendatang, anak-anak di bawah umur 13 tidak boleh ikut di dalam ruang ibadah. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang ingin mengikuti ibadah tanggal 21 untuk tidak membawa anak-anak kita ke dalam gereja. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki tahap usia lansia, ditetapkan di atas umur 60 tahun ke atas untuk tidak mengikuti ibadah untuk sementara waktu. Jadi lansia diperkirakan di sini usia 60 tahun ke atas. Kami mohon maaf untuk saat ini tanggal 21 mulai untuk tidak mengikuti ibadah di dalam gereja. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ada sakit menahun atau sakit yang sudah lama yang tidak sembuh-sembuh, untuk tidak mengikuti ibadah di dalam gereja, karena ini adalah sangat rentan dalam penyebaran COVID-19, termasuk warga-warga yang batuk, yang influenza, tidak diperkenankan mengikuti di dalam ibadah gereja. Dan perlu kami tegaskan, seluruh warga jemaat harus memakai masker
dan cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, dan pengukuran suhu tidak terkecuali siapapun. Suhu harus diukur di bawah 37,5 derajat Celcius. Demikian penjelasan sesuai dengan surat edaran dari pimpinan sinode yang masuk ke gereja kita pada hari ini. Terima kasih. Yang keempat, himbauan bagi seluruh jemaat. Menyikapi situasi di masa pandemik COVID-19 saat ini, pemerintah telah menyampaikan bahwa kita akan memasuki tahap new normal. Dengan demikian kita akan melaksanakan beragam aktivitas di era normal yang baru dengan berbagai persyaratan sesuai protokol kesehatan. Sesuai dengan surat dari pemerintah Kota Batam dan kantor Sinode GKPI, bahwa kita sudah dapat melaksanakan ibadah dengan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana disebutkan dalam surat pimpinan Sinode yang telah kami bacakan. Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa ibadah Minggu Dewasa GKPI Tanjung Piayu akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 yang diadakan dalam 2 gelombang atau 2 kali masuk. Yang pertama, ibadah pertama, warga jemaat dari sektor 1 dan 2 serta sektor gabungan masuk pukul 9.00 WIB. Ibadah kedua, warga jemaat dari sektor 3 dan 4 masuk pukul 11.00 WIB. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat kita laksanakan bersama. Yang kelima, bakti sosial tahap 3 bagi warga jemaat terdampak COVID-19. Sesuai dengan program Majelis Jemaat, maka dalam bulan ini akan diadakan bakti sosial bagi warga jemaat yang terdampak COVID-19. Adapun pendanaan bakti sosial bersumber dari partisipasi warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Oleh karena itu kami menghimbau warga jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi yang diserahkan kepada penatua sektor masing-masing. Adapun batas waktu pemberian donasi sampai tanggal 21 Juni 2020. Mari kita memberikan dengan ketulusan hati kita sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan untuk membantu saudara-saudara kita warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Dengan mengingat firman Tuhan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih. Yang keenam, kami dari seluruh majelis jemaat gereja kita menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi seluruh warga jemaat GKPI yang merayakannya di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja menyampaikan kesehatan, umur yang panjang dan berkat sukacita kepada seluruh warga jemaat GKPI. Yang selanjutnya, laporan kas keuangan. Saldo kas jemaat hingga 6 Juni 2020 yaitu sebesar Rp10.870.650. Saldo kas pembangunan hingga Sabtu 6 Juni 2020 adalah sebesar Rp30.208.300. Saldo kas diakoni sosial hingga 6 Juni 2020 adalah Rp1.700.000. Saldo kas dana persiapan pesta perak hingga Sabtu 6 Juni 2020 adalah sebanyak Rp110.457.000. Demikianlah berita jemaat kita untuk 1 minggu ini. Shalom untuk kita semua. Shalom. Tapasada marohatta, martangiang mahita. Mauliate ma diho ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang.
marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si panguluhami, nahupuji jala nahusobbahami, dingolunami si ganupari. Tuhan asin nirohamdo, olong nirohamdo, nahupakilalahok kami, dinaboy hami ale Tuhan margogo di bagasak kahipason, manipat sa hatu bagasan, ari sa darion. Dinaboy hami ale Tuhan parhalado do ruas ni huriam, marpungu marsaor dito nga ni bagasmu nasun badiaon ale Tuhan. Ima na mangulahon kebaktian minggu nami sekaligus live streaming memandu perbedaan jemaat di tengah ni bagasna ganup marsada-sada. Di bagasa tikyon ale Tuhan dilas ni roha nami marsaor di tengah bagasmu na badiaon ale Tuhan. Marhite akka ede pujian, marhite tangiang hamliation ni roha nami. Tarlumobi male Tuhan marhite-hite hatam nanaing si patulhason di naposom di parsoran nami di bagasan nari sadarion. Atong homale Tuhan na mga rajay roha doho pikiran nami, na mga lehon tiur ni pikiran dohot seret ni roha di hami ale Tuhan. Asa marseret ni roha hami ale Tuhan. Tumangihon hatam na sumbadiay. Suru todim to di purbadiay laho mga jarajari hami. Asa to dimi male Tuhan na mangula di bagasar roha doho pikiran nami. Asalam takka suatu si hami, takka suboto hami jalaboy hulahu kami hatami ale Tuhan. Dito nga tonga ningolu do hanguluan na pinasahatmu tu sa luhut ruas ni huriam manipat sa hatu bagasan tikyon. Nang suang-suang ni ale Tuhan dinaposom nanaing pararaton hatam na sumbadiay dito nga tonga ni parsoran nami. Human mga lehon ale Tuhan hapistaran habisuhon tu naposomon ale Tuhan. Jalabahoton haipason ni pardagingot tu naposom. Asa margogo naposomon ale Tuhan. Laho padimudimun huriamon. Margogo naposomon ale Tuhan laho pararaton baritami di tonga-tonga ni parsoran nami. Suang-suang ni manang ina nami, inang burwarito ng rabdo yanakon nami si Yohana. Leho toktong haipason na manoktong tumamatang nasida ale Tuhan. Asa toktong di bagasalas ni roha nasida. Laho paburhato naman nami laho makubasi di tonga-tonga ni huriam. Suang-suang ni male Tuhan di bagasat tikyon. Huwag kami sa luhub na ruas ni huriam na maragami. Di dia mana nasida mararinganan di bagasan tikyon ale Tuhan. O matoktong na madongani, mga ramoti na sida le Tuhan. Di perdalanan manang diulon na sida dongani, jala pasu-pasu na sida. Diak karuas ni huriam ale Tuhan. Na mangulahon kebaktian minggu di bagas atikyon di bagas ni nasida ganub. O malay Tuhan na mangalawat nasida le Tuhan. Manuktuhi roha nasida manglehod dami. Manglehod tiur ni pikiran ale Tuhan. Asa di bagasan seret ni roha nasida le Tuhan. Mamuji ng pasangap guarmu na marmuliay. Mulwadong ale Tuhan siya tonga-tonga ni huriami ale Tuhan. Na huriang hipas pamatang na. O mali Tuhan pamalumak ka na marsahit. Marhite-hite tanganmu na sunbadiay. Pasu-pasu ak ka na marsahit. Pasu-pasu ak kasipanganon sinumon do obat na pinangan na le Tuhan. Asa marhite honi ale Tuhan. Sahap mahaipason tuak ka na marsahit. Yalaboy na sinamarlas ni roha. Mamuji ng pasangap guarmu na sunbadiay. Suang-suang ni mali Tuhan di bagasat tikyon. Huwag kami di bagasat tangyang nami. Imayanak kon ni huriam siya tonga-tonga ni keluarga si hotang borturnip siyan Bukit Kemuning. Nang suang-suang ni siya keluarga butar-butar borsi bolon na di puriago nga lituhan. Di bagasan tikyon na lituhan na hurang hipas pamatang ni anak kon na sida. Alanay alituhan di bagasat tangyang nami. Upasat tami anak kon nami na dua keluarga lituhan tutangan mo na baday. Asa tangan mo na sunbaday malituhan na umangapos pamatang ni anak kon nami. Pasu-pasu anak kon nami alituhan. Pasu-pasu panganon sinumon ng obat na pinangan na lituhan. Asa tumibu dapot haipason na sida diak ka ari-ari na naingro. Nang songsoni malituhan huwag kami di bagasat tangyang nami. Imayanak kon nami na di bagasat parsikolan. Na menghadapi ujian mulai Marsogot tanggal 15 Juni tahun 2020 oleh Tuhan melalui online. Koma oleh Tuhan namang leon habistaran, namang leon habisuhon sa luhun na kaya nakon namin na menghadapi ujian, namang leon gogo ng haipason.
Asaboy na sida le Tuhan mga dopi ujian na pinamasa ni guru dohot pamarita nami. Jalaboy aluson na sida le Tuhan saluna kasukusukun na pinamasa ni marhitehonia le Tuhan. Rap mahami marlas ni roha rap dohot yanakon nami. Madjakon dengan ni basam do holong ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami sigano pare. Suang songonia le Tuhan di bagasan tikyon. Ubuak kami di bagasan tangyang nami. Ima program ni Huriama le Tuhan nanaing melaksanakan ibadah new tahap new normal mulai di tanggal 21 le Tuhan atong homa le Tuhan na mga jara-jari hami homa le Tuhan na mga lehon gogo ng haipason tu saluna ruas ni Huriami asa margogo hami le Tuhan asa buhi ulahonon nami le Tuhan parminggon nami sesuai dohot naong pinamasa ni pamarita nami jalaboy ihutonon nami sa luna aturan-aturan sesuai dohot protokol kesehatan laho memutus mata rantai pandemi COVID-19 siyaon atong ali Tuhan pargugoy sa luna ruas ni Huriami asa sisa datahi sa ulaw kami ali Tuhan jalaboy hami sisa daroha laho mangulahon at kaulahon pagkubasyon di tonga-tonga ni Huriam suang soni ali Tuhan hubog kami di bagasat tangyang nami ima program ni Huriam na naing melaksanakan bakti sosial tuak kadongan nami na terpapar hona akibat ni COVID-19 siyaw na le Tuhan homa le Tuhan na manukuhi sa na roha ni ruas ni Huriam asa kuliho kami roha nami laho mga lehon marhitehon ruas ni tuho ale Tuhan ima di penggalangan dana laho bakti sosial na naing siulahonon ni Huriami marhitehon ni ale Tuhan tok-tok kami marlas ni roha diaka ari-ari neng ro molo tung borat pe ale Tuhan tung masegudang pe ale Tuhan aka masalah do problem-problem kehidupan di ngulu nami asa tok-tong ma hupasat kami daging nang doto dinami tutanganmu na badai suang-suang ni ale Tuhan hubag kami di bagasat tangyang nami ima negara nami doho bangso nami on ho male Tuhan na mga lehon ho na madjagay sa luhut na bangso nami on ale Tuhan asa tumibu ale Tuhan pulih negara nami on boy musihami melaksanakan aktivitas nami boy musihami melaksanakan perbidahan nami sesuai dohot naung biasa hulau kami ale Tuhan nang saluhut na pemerintah mulai sian jajaran tertinggi presiden satu pemerintahan RT RW paling rendah ale Tuhan ko manganalen gugo ng haipason mga lehon habisuhot tu saluhut na akka pemimpin ni negara namion ale Tuhan asa boy ale Tuhan di padimun-dimun na sida negara namion boy diuluhok kami ale Tuhan laho toktong marseret ni roha laho mamuji ng pasangap goarmo na sunbadiay atong mauliate madiho ale Tuhan isaluhut na dengan bahasa doho olong roham na hupak kilalaho kami di tonga-tonga ningudu do hangaluan na pinasahat mi dihami ale Tuhan mauliate madiho pujon nami maguarmu marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si panguluhami amen. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah di tengah-tengah ibadah Minggu Trinitatis pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saudara sekalian, kita semua yang beribadah saat ini, segenap warga jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu di tengah-tengah penyertaannya. Saudara yang terkasih, kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab yang memaparkan riwayat penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nas tersebut tentu tidak asing lagi bagi kita. Dan selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Apa yang hendak disampaikan lewat kitab Kejadian itu bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Apa yang Tuhan tunjukkan lewat serangkaian proses penciptaan yang dilakukannya menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tak dapat dibatasi oleh apapun juga, sebab hanya Dialah yang sanggup menjadikan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hingga saat ini dan untuk selamanya kita orang percaya harus tetap mengakui kemahakuasaan Allah lewat kuasa penciptaannya, sebagaimana hal itu juga disaksikan bangsa Israel lewat kitab Kejadian ini. Dan inilah yang kita renungkan bersama tentang kemuliaan Allah atas segala yang diciptakannya. Jemaat yang terkasih, nas khotbah ini adalah bagian dari apa yang Tuhan jadikan pada hari yang ke-6. Sangat jelas dikatakan bahwa proses penciptaan itu dimulai dengan perkataan berfirmanlah Allah.
Artinya bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala jenis makhluk yang hidup. Binatang yang diciptakan itu dikategorikan dalam 3 hal, yaitu ternak, binatang merayap, dan binatang liar. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala binatang melata di muka bumi. Hal itu mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang sama dengan penciptaan binatang liar dan ternak, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Proses penciptaan Allah akan manusia adalah sesuatu yang sangat khusus. Dalam ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya pada saat manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu dengan kuasanya berbicara terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan penciptaan yang lain, Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah demikian. Sebutan kata kita dalam ayat 26 seringkali disalahartikan oleh banyak orang, seolah-olah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah lebih dari satu. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa, Allah pencipta alam semesta, dan Dia adalah Allah yang Esa. Saudara yang terkasih, meskipun penciptaan binatang dan manusia dilakukan pada hari yang sama, namun pada hakikatnya penciptaan manusia dan binatang sungguh berbeda, di mana Tuhan menciptakan manusia segambar dengan dirinya, sedangkan hewan diciptakan hanya lewat firman-Nya saja, maka hewan itu pun jadi. Bahkan jika kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, manusia diciptakan dari debu tanah dan diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Artinya satu hal yang khusus, manusia diciptakan lewat firman Allah dan juga lewat karya Allah. Disinilah letak perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan Allah dengan rancangan khusus Allah, dengan kuasa firman-Nya dan segambar dengan Allah. Istilah segambar dengan Allah atau imago Dei merujuk pada pemahaman bahwa di dalam diri kita ada gambar Allah, yaitu sifat-sifat Allah yang kudus, berhikmat, dan dipenuhi dengan kasih. Ternyata Tuhan menjadikan kita menyerupai Dia, agar dengan cara demikian kita mencerminkan sifat Allah yang kudus itu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tidak perlu ada sikap di antara sesama manusia yang saling merendahkan, sebab kita semua segambar dengan Allah. Dalam urutan yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan memberkati manusia itu dan memberi mereka tugas untuk memenuhi bumi dan melakukan segala yang telah Tuhan ciptakan. Manusia telah diberi Tuhan kepercayaan untuk menguasai dunia atas nama Tuhan Allah. Dalam arti dunia ini kita kelola dengan baik untuk kebaikan kita juga, serta memastikan dunia ini tetap dalam keadaan baik sebagaimana Tuhan menciptakannya dengan amat baik. Jemaat Tuhan hidup di dunia dan mengelola segala isinya adalah sebagai tugas kita bersama, sekaligus itu menjadi bagian dari berkat Tuhan di tengah hidup kita. Hal berikut yang kita lihat dalam kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan makhluk ciptaannya kelaparan. Oleh karena itu Tuhan menyediakan makanan bagi seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Jemaat Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak orang yang sering mengeluh dan khawatir
tentang apa yang akan ia makan dan ia minum. Dan sebagian orang juga ada yang merasa angkuh di tengah-tengah hidupnya. Ia merasa bahwa ia dapat makan itu semua oleh karena kemampuannya. Lewat firman ini kita dibimbing untuk semakin lebih menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Sebab yang memberikan kita makan bukanlah kita sendiri. Yang memberikan kita makan adalah Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menyediakan makanan kita di tengah-tengah alam semesta ini, maka kita tidak akan memiliki makanan untuk dimakan. Jika bukan Tuhan yang memberkati kita, maka sia-sialah semua usaha yang kita kerjakan. Karena itu mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang punya segalanya dan yang memberikan kita makan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam mengakhiri segala yang Tuhan ciptakan itu pada hari yang ke-6, dikatakan dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa yang dapat kita pahami lewat hal ini adalah bahwa Tuhan menjadikan semua ciptaannya dengan penuh rancangan yang terbaik, termasuk diri kita ini diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Jika penciptaan Tuhan atas diri kita dilakukan dengan sungguh amat baik, maka selayaknya lah kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan itu sungguh amat baik sebab Ia menciptakan kita pada hari yang ke-6. Artinya setelah semua tersedia, barulah Tuhan menciptakan kita. Tuhan juga memberikan kita roh dan hikmat. Karena itu kita disebut sebagai mahkota ciptaan Allah di antara semua yang Ia ciptakan itu. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Pemahaman Trinitatis hendak mengajarkan kita bagaimana Allah itu sungguh sangat tidak terbatas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang Esa. Namun Dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Allah pencipta. Dia merupakan Allah yang menyatakan diri sebagai Allah penyelamat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia juga merupakan Allah yang menyatakan diri sebagai Allah pembaharu, yaitu dalam penyertaan Roh Kudus. Keberadaan diri Allah yang demikian menandakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tak dapat dibatasi oleh logika berpikir manusia. Sebab jika Allah dapat dipahami lewat logika manusia, dan jika Allah dapat dibatasi oleh pengetahuan dan hikmat manusia, maka sebenarnya Dia itu bukan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui segala hal, termasuk akal dan pikiran manusia. Dan itulah yang membuat kita kagum memiliki dan menyembah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang tidak terbatas. Kita percaya kepadanya bukan karena kita lebih dahulu memahami bagaimana kuasanya, namun kita lebih dahulu percaya kepadanya, kemudian kita semakin memahami bagaimana kuasanya yang tidak terbatas itu. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus semakin mengakui kebesaran Tuhan Allah atas dunia ini dan atas kehidupan kita. Terlebih dalam situasi pandemik saat ini, kita tak dapat melupakan kuasa Tuhan atas alam semesta. Wabah virus corona boleh terjadi, namun Tuhan berkuasa atas semuanya itu.
lewat peristiwa yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu merenung atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini, terlebih terhadap alam semesta. Mungkin ini menjadi sebuah teguran bagi kita untuk semakin menyadari kuasa Tuhan yang besar dan mengakui keterbatasan kita di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia dan sebagai mahkota ciptaan Tuhan, dan kita tinggal di tengah-tengah dunia dengan penuh kecukupannya. Karena itu, berbahagialah, sebab kita sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan, dan hendaklah rasa syukur dan kebahagiaan itu dapat kita tunjukkan lewat segenap perbuatan dan rasa syukur kita untuk menunjukkan kemuliaan Allah lewat kehidupan ini. Dengan demikian, nama Allah akan semakin dipermuliakan kekal dan untuk selamanya. Itulah tujuan Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang diberkati Tuhan, agar lewat kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadikan kami di tengah-tengah dunia ini, memberikan kami kecukupan, dan lewat semuanya itu, kami akan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami, bahkan juga lewat alam semesta ini, semua akan menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami yakin Tuhan, dalam hidup ini Engkau selalu hadir, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini, kiranya Tuhan selalu menguasai kehidupan kami, menguasai dunia ini, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tenang dan berpengharapan kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, kami akan semakin dapat menjalani hari-hari di tengah kehidupan ini dalam tahapan new normal bersama penyertaan Tuhan. Ajar kami Tuhan agar selalu memuliakan nama Tuhan dan mensyukuri bahwa hidup kami ini adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, sebab oleh karena Engkau telah menjadikan kami sebagai mahkota ciptaan yang sungguh sangat berharga. Terpuji nama-Mu Tuhan, dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman-Nya. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Engkau. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena berkat anugerah-Mu yang berkelimpahan itu. Engkau telah menyatakan kepada kami dan seisi dunia anugerah-Mu, kehendak-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu. Segala perbuatan tangan-Mu tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami, karena kami seperti cacing di bawah telapak kaki-Mu, yang tidak berdaya untuk menghindarkan diri daripada-Mu, dan sebagai debu yang menjadi permainan angin, hilang tidak meninggalkan bekas. Hanya kasih karunia-Mu sajalah yang dapat menolong kami dari kebinasaan, supaya kami terpelihara. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang tunduk, supaya kami dengan sukacita berjalan atas jalan-Mu, supaya kami jangan menggantungkan peribadatan kami kepada hal-hal yang duniawi. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam batin kami dan pimpinlah akal budi kami, supaya kami tetap berdiri pada ketentuan Tuhan, supaya kami bersedia memikul kuknya, supaya kami olehnya disegarkan. Lunakkanlah hati kami yang keras, dan janganlah biarkan seorang pun dari kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, hiburkan dan bangunkanlah saudara-saudara kami yang disiksa oleh kemalangan, yang pikiran dan batinnya digelapkan oleh kesusahan
dan kesengsaraan badani. Berilah kepada mereka pandangan yang jauh, hati yang terbuka, serta jiwa yang rendah, supaya mereka dapat menerima bahwa kerana mereka akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, jikalau mereka mau menerimanya dengan syukur. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, taklukkan dan kuasailah hati dan akal budi kami, supaya kami menyerah dan tunduk kepadamu dengan hati yang ikhlas. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami di dalam kelemahan kami berani menyaksikan kemuliaan-Mu kepada dunia, supaya kami dengan suara yang lantang memberitahukan kepada semua bangsa bahwa jalan satu-satunya yang menuju kepada keselamatan yang sempurna hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja gereja itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.